Hadirin, lihatlah sudah berapa usia kita sekarang. Sudah berkepala 4, sudah berkepala 5, bahkan sudah ada yang di atas 60 tahun. Baru kemarin terasa kita kanak-kanaknya, SD SMP-nya. Tiba-tiba hari ini kita sudah punya menantu, kita sudah punya cucu. Kulit yang dulu tegang kencang sekarang sudah mengendur. Mata yang dulu terang sekarang sudah pada kabur. Rambut dulu yang hitam sekarang sudah banyak yang hilang, bahkan yang memutih. Demi Allah, kita sudah diberi tanda-tanda dijemput oleh sang penghancur kelezatan dunia, malakul maut. Apa yang kita tinggalkan? Tanah yang sudah kita beli, rumah yang sudah kita bangun, mobil yang kita ansur, kita cicil, tempat usaha yang kita usahakan dengan segala dan sepenuh hati, kita tinggalkan semuanya. Lalu yang kita bawa hanyalah beberapa meter pakaian putih, lalu kita disimpan dalam liang lahat, semuanya tinggal. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, setiap orang yang mati minta kepada Allah, hidupkan aku kembali sebentar aja ya Allah. Bukan mau sholat, bukan mau haji, bukan mau zakat, bukan mau baca Quran khatam sekian kali. Tidak. Setiap orang yang mati minta kepada Allah, irji'ni, kembalikan aku ya Allah. Aku ingin bawa semua yang sudah aku kumpulkan semasa hidupku untuk menjadi teman dalam perjalanan ke akhiratnya. Hadirin yang kami cintai, Allah tidak izinkan orang yang pernah mati untuk hidup dan bercerita. Tetapi Allah ceritakan dalam Al-Quran semua ratapan orang-orang mati. Mereka ingin hidup untuk membawa semua pencariannya agar menjadi teman setianya, agar menjadi sahabat sejatinya sepanjang perjalanan ke kampung akhirat. Hadirin yang kami cintai, ketahuilah, kita ini hidup diciptakan Allah untuk dua misi besar, bukan untuk yang lain. Bukan mencari dunia, lalu dunia dikumpulkan lalu ditinggalkan. Bukan untuk kesenangan dan bermewah-mewah. Kita boleh bangun rumah, tidak dilarang. Kita boleh punya tanah, tidak dilarang. Tapi ingat, Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibak minad dunya. Semua yang Allah datangkan, semua yang Allah berikan kepadamu di dunia, cari dengan itu kampung akhiratmu, menangkan dengannya kampung akhiratmu. Beli tanah-tanah surga, buat rumah-rumahmu di dalam surga, buat segala kebutuhanmu kau siapkan dari dunia ini untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi karena engkau masih hidup numpang transit sebentar di dunia, kau tak boleh lupakan juga dunia. Silakan cari makanan, makan di dunia. Silakan cari rumah, kalau tak bisa beli buat sendiri, minimal kontrak. Silakan, diizinkan oleh Allah. Silakan punya kendaraan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita, jangan lupa engkau hidup di dunia untuk ke akhirat, bukan untuk selama-lamanya di dunia. Hadirin, dua misi besar manusia diciptakan oleh Allah. Ingat ini baik-baik. Wahai calon-calon mayat, wahai calon-calon yang dijemput malaikat maut, ingat ini baik-baik. Dua tujuan besar Allah ciptakan kita, tidak ada tujuan yang lain. Satu, surat Az-Zariyat ayat yang ke-51. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan pernah menciptakan jin dan juga tidak akan pernah menciptakan manusia kecuali liya'buduni, agar mereka menjadi penyembahku, agar mereka hidup untuk menyembahku. Itu tujuan utama kita diciptakan, untuk menyembah Allah, saudara. Menyembah itu artinya ada dua. Satu, menyembah Allah secara ritual, menyembah Allah secara aktual. Menyembah Allah secara ritual, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan,
baca Quran, sedekah, umroh, haji, ya, zikir di mana-mana. Itu namanya ibadah ritual. Dan itu waktu yang kepake nggak banyak. Kalaulah satu paket sholat subuh pokoknya, habis waktu 10 menit, kali 5 kali sehari semalam, baru 50 menit. Tambah zikir, anggaplah 1 jam. Allah ciptakan kita sehari semalam ada 24 jam. Sementara hidup yang 24 jam itu, yang berhari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan bertukar bulan, tahun demi tahun berjalan. Setiap waktunya, setiap jamnya untuk menyembah Allah, maka di sini ada namanya ibadah aktual. Yang satu ibadah ritual. Ibadah ritual nggak banyak kepake waktu. Ibadah aktual, apa itu ibadah aktual? Semua ajaran Allah yang mengatur segala gaya, cara, style hidup kita. Kita hidup ada yang menjadi petani, kita hidup ada yang menjadi pedagang, kita hidup ada yang menjadi PNS, kita hidup ada yang menjadi peternak, ada yang pedagang dan seterusnya. Saudara, seluruh hidup kita, termasuk yang sudah beristri, punya anak-anak, yang sudah punya rumah, punya tetangga, seluruhnya ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal jalankan aturan itu. Tinggal jalankan aturan Allah itu. Bagaimana jadi suami yang benar, bagaimana menjadi ayah yang benar, bagaimana menjadi tetangga yang baik, bagaimana menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang benar, bagaimana menjadi PNS yang amanah, bagaimana semua diatur oleh Allah. Jalankan aturan Allah itu, dianggap kita menyembah Allah secara aktual. Jangan sampai untuk urusan ibadah Allah didengarkan. Ajaran dan aturan Allah, cara sholat begini, harus diawali dulu dengan niat yang baik, lalu wudhu yang sempurna, lalu setelah itu ngadap kiblat, lalu takbiratul ihram dan seterusnya. Itu diikuti. Tapi ketika Allah ngatur di luar, cara berdagang begini, yang boleh dijual ini, kemudian transaksi utang piutang begini, itu nggak didengar. Maka ketika kita hanya mengikuti Allah dalam hal menyembahnya secara ritual, kita tinggalkan Allah dalam hal menyembahnya secara aktual, kita sudah melakukan syirik akbar. Sehingga Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil 'adzab. Orang yang membelah-belah ajaran agama Allah, setengahnya dia pakai, dia terima, setengahnya dia lemparkan, dia buang, dalam urusan sholat, dalam urusan puasa, dalam urusan baca Quran, dalam urusan masjid dipakai yang Allah ajarkan. Tapi dalam urusan dagang, dalam urusan bisnis, dalam urusan pendidikan, dalam urusan politik, dalam urusan kesehatan, dalam urusan budaya, seni dan sebagainya, ditinggalkan, dipakai yang lain. Maka orang yang melakukan ini, kata Allah, balasannya di dunia sepanjang dia hidup, aku hinakan dia. Akhir hayatnya su'ul khatimah, di akhiratnya azab yang maha dahsyat menantinya. Jadi nggak boleh syirikkan Allah, nggak boleh menyembah Allah, harus ritual dan aktual. Semoga dipahami ini. Maka banyak belajar. Kalau belum tahu, banyak belajar. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Nggak boleh jadi pedagang, bahkan nggak boleh belanja di pasar kalau belum mengerti ilmu fikih jual beli. Nggak boleh nikah sebelum mengetahui seluk-beluk pernikahan, sampai ke tingkat bagaimana perceraian, bagaimana warisan dan sebagainya. Kalau belum selesai, screening yang hanya sehari 2 hari itu nggak selesai itu. Yang selesai itu gimana? Panjang masanya baru sah. Ketika sudah tamat khatam, dia mengkhatamkan ilmu fikih pernikahan, baru boleh nikah. Begitu seharusnya. Ini angka perceraian gila-gilaan, saudara-saudara. Kenapa? Karena bodoh, karena jahil, tidak ngerti, tidak punya ilmu, tapi main semangat saja nikah. Cerai tak berapa lama cerai. Seolah nikah itu sekedar hanya ingin beli, sudah usang, buang. Padahal lebih suci dan lebih agung, lebih tinggi daripada itu. Bahkan setengah agama ini ada di pernikahan. Setengah agama ini ada di pernikahan, dan seterusnya, saudara. Semuanya diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah secara kafah. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, ajaran Islam ini kau harus terima, ambil, amalkan kafah keseluruhannya. Ritualnya, aktualnya, pakai semua. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kau jangan ikuti langkah-langkah setan. Yang urusan masjid dipakai yang dari Islam, yang urusan luar dipakai yang dari barat, dipakai yang dari luar, dipakai yang dari adat, dipakai yang bawa rancak menuri awak. Maka kalau seperti itu, dia sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Faman yattabi'i syaitan, orang yang mengikuti syaitan,
fa inna lahu ma'isyatan danka. Hidupnya sesat, hidupnya menderita, akhirnya suul khotimah, di alam barzakh disiksa, di padang mahsyarnya berat, neraka ujungnya. Maka sembahlah Allah ritual dan aktual. Ini misi pertama kita diciptakan. Yang kedua, ingat ini yang kedua. Kalau yang pertama kita harus totalitas menyembah Allah ritual aktual, maka yang kedua, berterima kasihlah kepada Allah yang telah memilih kita menjadi orang Islam, lalu menanamkan iman ke dalam dada kita, sehingga kita tahu jalan mana yang akan kita tempuh menuju surga. Berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah. Sekarang permintaan Allah adalah nomor 2 sebagai misi terbesar Allah ciptakan kita. Tolong agama Allah, tegakkan agama Allah, bela agama Allah, beradalah di barisan orang-orang yang ikut memperhatikan agama Allah. Perhatikan ayatnya, surat Asy-Syura ayat yang ke-12. Kalau tadi surat Az-Zariyat, sekarang surat Asy-Syura. Perhatikan apa kata Allah. Kami utus para nabi-nabi, hai Muhammad, termasuk engkau, dan kami sampaikan kepada kalian semua, dan telah kami tetapkan bahwa tujuan kalian ini adalah an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Selagi kalian masih hidup, tegakkan agama ini, bela agama ini, menangkan agama ini, jayakan agama ini, beradalah kalian di barisan orang-orang yang memperhatikan agama ini. Ini tujuan utama kita hidup. Yang satu berguna untuk diri sendiri, menyembah Allah, ya. Yang satu lagi adalah berguna untuk agama Allah, ya. Jadilah kita orang-orang yang tampil untuk di barisan orang yang membela agama Allah. Saudaraku, saya tadi mendengar masjid ini punya hutang lebih kurang 22 juta. Saldonya minus 2 jutaan. Padahal itu untuk membangun tempat di mana anak-anak kita belajar Al-Quran. Warga masyarakat sekitar bisa akrab dengan Al-Quran. Dibangun. Utangnya juga nggak jauh-jauh. Di depan masjid kita ada toko bangunan, ke sana berutangnya. Tinggal datang. Kalau kita tahu misi kita hidup ini itu apa, tinggal datang ke toko bangunan. Betul, masjid ada utang, betul. Berapa? Sekian. Saya tutupi. Gitu, Pak. Itu termasuk diantara orang yang punya tanggung jawab dalam hidupnya, bahwa hidupnya dihidupkan oleh Allah untuk membela agama Allah, untuk menolong agama Allah. Hadirin yang saya cintai, utang masjid ini kecil, cuma 2 jutaan. Di toko bangunan hanya 22 jutaan. Nah, seberapa itu? Satu orang saja selesai. Satu kali umroh. Ini enggak umroh berkali-kali. Biaya umroh di atas 30 juta. Masjid sampai tahu utang-utang. La haula wala quwata illa billah. Oke. Kita pergi umroh itu ibadah secara ritual namanya, dan itu sifatnya pribadi. Sementara menolong agama Allah, melengkapi kebutuhan agama Allah, kewajiban yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sempurnakan hamba-hamba Allah. Pengurus masjid gak kemana-mana, rekening masjid ada, dan kita sudah tahu. Tinggal ambil barcode-nya, lemparkan angka-angka kita. Jangan sampai udah mati nanti baru, ya Allah izinkan sebentar, aku ingin lepaskan tanahku yang dianu, ya Allah aku ingin tutupi masjid, utang masjid anu. Jangan, itu udah nggak terlambat, Pak. Dan ini akhir zaman. Akhir zaman ini hidup banyak yang berakhir secara tiba-tiba. Masih ketawa-ketawa, semangat-semangat, bahagia-bahagia, tiba-tiba dapat berita bahwa si fulan sorenya sudah meninggal. Tadinya masih ketawa-ketawa, masih makan-makan bersama, dan ini teman-teman kami terdekat banyak sekali. Tiba-tiba si fulan yang tadi kita baru waktu ketemuan kendurian, waktu resepsian, dia masih ketawa-ketawa cerita masa depan begini. Tahu-tahu dapat berita sorenya sudah dilarikan ke rumah sakit Padang, lalu malamnya meninggal dunia. Wah, itu sering, Pak. Bahkan ada khatib, dai kondang di Bukit Tinggi, diundang ke Jambi, tabligh akbar Kamis malam Jumat, besok khatib Jumat, sedang khutbah meninggal, selagi sehat-sehatnya. Banyak kejadian seperti ini. Pimpinan rumah makan Minang Asli Payakumbuh dalam keadaan sehat, ikut bantu antarin orang ke pemakaman, pulang kepalanya pusing, lalu setelah maghrib lewat, dia pula yang meninggal. Yang seperti ini kaum muslimin, belum peristiwa Covid kemarin, dan intinya ke depan semakin parah. Maka jangan tunggu kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita di stop dalam keadaan kita tidak siap, dalam keadaan harta kita masih banyak berserak di dunia, dan itu dihisap pada hari kiamat. Maka saudara-saudaraku, tolong agama Allah, dan puncak pertolongan agama Allah adalah menolong saudara kita yang sedang berjuang, berjihad di Palestina. Ini puncaknya. Semoga Allah gerakkan hati kita, semoga Allah lapangkan rezeki kita, semoga Allah kuatkan nyali dan tekad kita untuk tampil berguna, bermanfaat untuk agama Allah. Wahai calon-calon mayat, wahai calon-calon almarhum,
Wahai orang-orang yang akan dibungkus dalam status almarhum, almarhumah, mari gerakkan semangat hati kita, tolong agama Allah selagi kita masih sempat, selagi kita masih bisa. Saya miskin Buya, saya miskin Ustaz. Ya sudah, seberapa mampunya? Nggak mampu 10 juta, 100 ribu lah. Nggak mampu 100 ribu, ya sudah, 1 sak semen lah. Begitu ibaratnya saudara-saudaraku. Tolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pondok pesantren, ada yang lagi dibangun. Yang paling inti yang diinginkan oleh Allah adalah ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah cintai dari hambanya adalah yang terus menerus beramal rutin, sekalipun sedikit tapi rutin. Ini yang paling Allah cintai. Maka sembahlah Allah dalam artian ritual dan aktual. Sembahlah Allah dalam artian ritual dan aktual. Sembahlah Allah dalam artian ritual dan aktual. Lalu selagi kita masih hidup, apa yang ada pada kita, tolong agama Allah. Kalau telunjuknya masih berguna, ketika menunjuk, orang capek bakal laju. Ketika tanda tangannya masih bermanfaat, ketika tanda tangannya masih berguna, maka mumpung masih ada posisi, mumpung masih ada jabatan yang tanda tangannya berguna, bermanfaat, pakai untuk menolong agama Allah. Kalau tidak untuk awak duit, kau menjadi panakih dunia. Maaf, antara kita kalau begitu dengan hewan nggak ada bedanya. Hewan hidupnya cuma untuk mencari makan minum. Kalau itu pula gaya kita, antara kita dengan hewan nggak ada bedanya. Na'udzubillah, semoga Allah berikan kepada kita tambahan iman dan hidayah. Semoga Allah berikan kepada kita kemantapan hati dan nyali yang kuat insyaallah untuk tampil terdepan dalam rangka menolong, menguatkan, membela dan ada di barisan orang-orang yang memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, hadirin yang kami cintai, ada satu amalan yang paling dibenci, amalan yang paling ditakuti dan muak serta jijik seorang makhluk kepada amalan tersebut. Dan makhluk itu disebut oleh Allah, sifat dan nama mereka adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Kalaupun dia belum sampai ke level munafik, karena orang munafik kekal di neraka jahanam selama-lamanya, tidak akan pernah keluar darinya sampai kapanpun, bahkan letaknya paling di dasar dari neraka jahanam. Kalaulah dia belum sampai ke tingkat munafik, minimal orang yang paling benci dengan amalan berikut ini adalah alladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Apa itu amalan yang paling mereka benci? Yaitu berinfak dan bersedekah menolong agama Allah. Lihat orang-orang munafik saja yang mulutnya pedas, tajam, ya, ketika berkaitan dengan sedekah dan infak, yang paling banyak cuap-cuap untuk menahan manusia agar tidak mengeluarkan infak sedekah, yang menunjukkan kecurigaannya dan selalu suudzon, ya. Kalau ada orang bersedekah sedikit, pilih bana apa jadu, padahal dia sendiri juga tidak bersedekah. Ketika ada orang bersedekah agak banyak, riya, ya, ribut saja dia. Ketika kita tahu dan kita lihat ada orang yang benci betul dengan amalan infak dan sedekah, sudahlah jelas. Antara dua saja. Kalau tidak, dia orang yang dalam hatinya ada penyakit atau orang munafik. Oke, kalau ada orang Islam bakhil, ya Rasulullah, ada nggak orang Islam tapi dia bakhil namun masih diakui beriman oleh Allah? Ada, kata Nabi. Ada nggak orang Islam ya Rasulullah dan masih diakui dia orang beriman tapi pengecut? Ada, kata Rasulullah. Yang tidak ada adalah orang Islam yang berbohong, orang Islam yang berdusta. Kalau dia berdusta, itu pertanda tidak ada iman di dalam dadanya, dan itulah orang munafik. Di hadis yang lain, orang Islam yang menunjukkan ketidaksukaannya untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah, dia adalah orang munafik. Na'udzubillah. Maka kita tahu bahwa kita sangat takut dilabeli munafik di sisi Allah, dilabeli orang yang dalam hatinya ada penyakit. Jika kita ingin selamatkan diri kita
Jangan ragu-ragu Pak. Kita beli handphone harganya 1,5 juta, 2 juta, sampai 4 juta, mungkin saja ada yang di atas 10 juta. Kita tidak ragu-ragu mengeluarkan uangnya. Tapi kalau untuk menolong agama Allah, sempat ada berat di hati kita, atau mungkin saja memang betul-betul tak terniat, tak terbetik, bahkan tidak mau, maka sudah, kita sudah tahu siapa kita, siapa dan apa status kita. Maka kita tidak keluar dari satu keadaan, imam kita munafik atau orang dalam hatinya ada penyakit. Tapi kalau kita untuk agama Allah kita cepat, seperti cepatnya kita untuk urusan dunia kita, pertanda kita orang beriman yang imannya sehat, orang beriman yang imannya baik. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu berapa kadar kekuatan imanmu, coba lihat seberapa nyali dan keberanianmu untuk berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takarlah iman kita masing-masing dengan lihat seberapa nyali kita untuk menolong agama Allah yang memang menjadi misi utama kita hidup adalah untuk menegakkan, menolong, menguatkan, membela, serta menjadi orang-orang yang ada di barisan orang yang memperhatikan agama Allah. Masya Allah, semoga tausiah khutbah Jumat ini mengena dan masuk ke dalam hati kita masing-masing. Yuk, masjid kita ini kita gotong royongin sama-sama Pak. Bahkan kalau perlu kita tanya, apa lagi bisa kita buat untuk masjid kita? Ya, udah selesai masjid ini, cari masjid yang lain. Begitu Pak, kita cari terus, karena selagi saya masih hidup, selagi saya masih bisa, saya harus terus berbuat. Begitu juga jangan pernah lepaskan memperhatikan saudara kita di Palestina. Hari ini mereka menunggu mati, menunggu untuk meregang nyawa, karena memang yang dimakan nggak ada. Untuk menghadapi musim dingin, mereka sudah tidak punya apa-apa, mereka dikepung habis. Maka berpikirlah kita serius bagaimana cara kita bisa menolong mereka. Dan banyak jalan untuk bisa menolong mereka Pak, banyak jalan. Semoga di antara jalan itu ada yang kita tempuh dengan ikhlas lillahi ta'ala, ada yang kita lakukan minimal perhatian, keseriusan, dan mendoakan mereka dengan setulus dan sekuat hati. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فانصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين والمحتلين المستضعفين بقطاع غزة فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وانصر المجاهدين، انصر المجاهدين، انصر المجاهدين نصرا قويا، نصرا مبينا، نصر الغالبين، نصر الفاتحين. اللهم ربنا تقبل منا الدعاء. أفرغ عليهم صبرا يا الله، أفرغ عليهم صبرا، أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على الصهاينة واليهود وأمريكا وإنجليز وفرنسا وألمانيا وأستراليا وجميع الدول التي حزت حزو إسرائيل. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا. أنت رب المستضعفين، أنت ولي المظلومين، أنت رب المجاهدين. فأجب دعاءنا يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا سميع الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة إن في إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر. أقيموا الصلاة.